Terima kasih pimpinan, Pak Sekda dan teman-teman anggota DPR Aceh serta seluruh kepala SKPA yang telah hadir beserta. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, Pak Sekda. Kebetulan Pak Sekda berhadir di sini mewakili dari DPRD Gubernur Aceh. Pertama, kami hanya mendengar sayup-sayup terkait dengan proses pemotongan anggaran untuk penanganan COVID-19 oleh pemerintah Aceh sebesar 1,7 triliun. Angka ini besar, Pak Sekda. Kami tidak tahu karena memang tidak dilibatkan. Sejatinya DPR Aceh walaupun tidak disarankan oleh undang-undang untuk dilibatkan dalam pembahasan terkait dengan dana COVID ini, minimal pemerintah Aceh bisa melaporkan atau menyampaikan item-item apa saja yang digunakan anggaran 1,7 triliun ini oleh pemerintah Aceh untuk masyarakat dalam rangka penanganan COVID. Misalnya pengadaan barang apa saja, diambil di mana, harganya berapa, harga masker berapa, itu kita belum tahu. Ini bisa memunculkan kecurigaan yang luar biasa ketika ini tidak transparan dilakukan oleh pemerintah Aceh. Bukan kita tidak sepakat, siapa yang mengerjakannya, siapa anak muda yang ditunjuk oleh PLT Gubernur untuk mengerjakan proyek COVID-19 ini, kita harus tahu. Ya. Jangan pula nanti waktu dikerjakan barang sudah ada, distribusi lambat. Kemudian Pak Sekda yang terhormat, kami dan hari ini menurut informasi Dinas Sosial Aceh sedang mendistribusi paket sembako bantuan kepada masyarakat Aceh. Ada kabar yang kami dapatkan untuk Blauah Bumi paket sembakonya uang menghabiskan 1,2 miliar. Itu untuk Bumi ini, untuk alat tenteng sembako. Benar apa tidak? Kalau benar hanya untuk pembelian goni paket sembako 1,2 miliar, maka kita tidak sepakat dengan pemberian paket sembako kepada masyarakat. Yang kami sepakati adalah ambil dana 1,7 triliun, data masyarakat Aceh yang membutuhkan, transfer ke rekening mereka masing-masing per kakak. Bisa jadi 300 ribu per kakak selama masa 3 bulan ke depan. Itu yang kita sepakati. Kalau seperti sembako ini, pendataannya oleh kabupaten kota, bisa jadi ada yang orang tidak dapat. Kehidupan masyarakat di kawasan pedalaman ini memang benar-benar sangat menyedihkan. Kemudian Pak Sekda masuk dalam anggota gugus COVID Aceh, termasuk di dalamnya ketua kami, ketua DPR. Di DPR Aceh juga dibentuk tim gugus COVID-19. Nah, corona ini tidak boleh dianggap enteng, tidak boleh dianggap gampang. Kita kemarin sudah mencabut jam malam. Begitu sudah mencabut jam malam, masyarakat kita kembali berkerumun di warung kopi. Ya, tidak ada yang namanya sosialisasi, fiskalisasi lagi. Maka dibutuhkan pengawasan dari aparat keamanan kita, baik TNI dan Polri. Kemudian muncul kasus terbaru, satu orang Gayo Lues positif dilaporkan. Kemudian di Widya positif dilaporkan. 3 orang mahasiswa Malaysia yang baru kembali dari Aceh dilaporkan positif COVID-19. Pertanyaan kemudian, kemarin Bupati Aceh Tamiang mengeluh dia tidak bisa melakukan pengawasan di perbatasan Sumut Aceh, tepatnya di Kuala Simpang. Kami sempat menyampaikan di berbagai media agar pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan melakukan perbantuan tenaga medis untuk melakukan tes terhadap seluruh masyarakat yang masuk ke dalam Provinsi Aceh. Tetapi sampai dengan hari ini itu tidak dilakukan. Malam kemarin itu saya wawancara langsung sopir minibus, tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan di perbatasan Sumatera dan Aceh, tepatnya di Kuala Simpang. Jadi orang dapat masuk. Tidak ada dilakukan misalnya pengukuran suhu. Ini sangat berbahaya. Sama halnya ketika kita menutup pintu rumah, tapi kita membuka pintu pagar.
Jadi mandu binatang buah kamu payung dulu dalam yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh menutup pintu pagar, membuka pintu rumah. Itu paling tepat sehingga tidak menyengsarakan orang-orang Aceh dalam mencari nafkah sehari-hari memiliki keluarga mereka. Menambahkan apa yang disampaikan oleh saudara saya Koperasi Tarmizi, kami dilaporkan oleh teman-teman ketua fraksi dan juga para koordinator bahwa usulan dari masyarakat melalui anggota DPR, baik itu masjid dan rumah wakaf, masuk dalam kategori merah. Pak Sekda yang kami hormati, cukup kita meninggalkan ego masing-masing. Saatnya Aceh harus berjuang mengumpulkan seluruh dimensi kekuatan. Tidak perlu lagi misalnya eksekutif datang ke Mendagri memperjuangkan haknya. Sekarang kami menunggu ajakan dari eksekutif, ajakan dari PLT Gubernur Aceh di DPR AMI untuk sama-sama berjuang di Kementerian Dalam Negeri agar masjid dan rumah duafa bisa ditampung dalam APBA. Jika tidak, maka kami juga tidak mau mengusulkan usulan pikir dan materi pikirnya coba oleh pemerintah, karena yang dibutuhkan mereka adalah rumah duafa dan masjid ini yang urgensitas sekali di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.